Ramadan bulan mulia, sambutlah dengan bahagia. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi kesehatan oleh Allah dan kita sudah memasuki bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Ayah, bunda, dan anak-anak yang Ustaz cintai, hari ini kita bicara tentang membangun cinta sesama muslim. Sebelumnya Ustazah akan menyampaikan sebuah kisah di zaman sahabat, yaitu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada waktu itu, ketika Khalifah Umar sedang duduk di bawah pohon bersama sahabat, datanglah dua orang pemuda menghampiri Khalifah Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Khalifah Umar. Umar langsung menjawab salam kedua pemuda ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pandangan Umar tertuju pada seorang pemuda yang bersama dengan kedua pemuda itu yang tangannya terlilit tali. Namun Khalifah tidak tergesa-gesa atau segera menanyakan maksud kedatangan mereka. Lalu kedua pemuda ini meminta kepada Khalifah bin Umar agar menghukum pemuda yang tangannya dililit tali tadi. Alasannya karena ayah mereka ini dibunuh oleh pemuda ini. Kemudian Khalifah Umar bertanya kepada pemuda ini, mengapa sampai itu terjadi? Betulkah dia membunuh ayah kedua anak ini, anak pemuda ini? Sang pemuda muslim ini menjelaskan bahwa pada waktu itu di siang hari dia dalam perjalanan dan sangat letih. Kemudian dia beristirahat di bawah pohon. Dan tidak lama kemudian dia terlelap dalam tidur yang cukup lama. Dan ketika dia sadar dan terbangun dari tidurnya, ternyata unta yang ditungganginya sudah tidak ada lagi di dekatnya. Panik pemuda ini dan mencari. Hingga akhirnya dia temukan unta ini di sebuah perkebunan seorang petani. Dia berusaha mengusir unta ini agar tidak merusak tanaman-tanaman yang ada di dalam kebun itu. Hingga akhirnya karena unta ini juga tidak mau pergi dari perkebunannya, dia ambil batu dan dilempar unta ini. Tapi ternyata meleset dan batu ini mengenai seorang petani. Dan petani itu ternyata adalah ayah dari kedua pemuda ini. Karena terkena batu, petani ini jatuh, pingsan dan meninggal dunia. Itulah pengakuan sang pemuda kepada Khalifah Umar. Kata pemuda ini, wahai Khalifah Umar, aku memasrahkan diriku kepada engkau. Hukuman apa yang akan kau berikan kepadaku? Nah, setelah Khalifah ini mendengar pengakuan pemuda muslim ini, maka kemudian Khalifah Umar dia mengatakan bahwa engkau akan menerima hukum qisas, katanya. Dan ketika mendengar keputusan Khalifah Umar ini, pemuda muslim ini mengatakan, saya ikhlas dengan keputusan engkau wahai Khalifah. Namun sebelum aku menerima atau melaksanakan hukuman ini, aku punya permintaan terakhir kepada engkau. Yaitu, izinkanlah aku melunasi hutang-hutangku dalam waktu tempo selama 3 hari dan aku akan kembali ke sini, kata pemuda itu. Kemudian
Khalifah Umar bertanya kepada pemuda muslim ini, apa jaminanmu bahwa kau akan kembali dalam 3 hari? Sementara kami tidak kenal dirimu dan kau juga tinggal sangat jauh dari sini. Belum sempat pemuda muslim ini menjawab pertanyaan Khalifah Umar, Salman Al-Farisi memotong pembicaraan mereka. Ya Khalifah Umar, jadikanlah aku sebagai jaminannya. Mendengar hal ini Khalifah Umar terkejut. Salman, ini bukan perkara main-main, ini masalah nyawa. Tapi kemudian Salman Al-Farisi meyakinkan kepada Khalifah Umar, saya siap wahai Khalifah Umar untuk menjadi jaminan nyawaku wahai Khalifah. Karena Salman Al-Farisi sudah bertekad, akhirnya Umar tidak bisa berbuat apa-apa dan mengizinkan pemuda muslim ini untuk pergi melunasi hutang-hutangnya. Singkat cerita 3 hari telah berlalu, tapi tidak sedikit pun nampak batang hidungnya pemuda muslim ini. Hari mulai gelap, matahari tenggelam, maka keputusan bahwa hukum qisas itu akan dilakukan. Karena pemuda muslim itu belum juga datang, Salmanlah yang harus menggantikan hukuman ini. Tiba saatnya kemudian datang Al-Ghuzu dengan pedangnya. Ketika saat Al-Ghuzu itu sudah siap melayangkan pedangnya, tiba-tiba dari arah kejauhan berteriak seorang pemuda untuk menghentikan Al-Ghuzu itu melayangkan pedangnya. Sebentar, katanya. Dia lari tergopoh-gopoh pemuda itu dengan nafas yang terengah-engah. Maafkan aku, katanya. Aku harus berlari karena di pertengahan jalan tadi kudaku yang aku tunggangi telah mati di gurun pasir. Maka kemudian aku berusaha berlari untuk bisa sampai di sini, katanya. Mendengar alasan tersebut, Umar bertanya kepada pemuda muslim ini, kenapa engkau mau bersusah payah kembali ke sini? Kalau kau mau kabur atau tidak mau kembali ke sini, tidak apa-apa. Ya, toh kami tidak mengenalmu. Apa alasanmu? Katanya. Apa jawab pemuda ini? Kata dia, karena saya takut sampai ada yang mengatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi orang yang tepat janji atau orang yang menempati janji. Ujar pemuda muslim ini. Kemudian Umar pun bertanya kepada Salman, hai Salman, kenapa engkau menolong laki yang engkau tidak kenal sama sekali? Apa kata jawaban Salman? Karena aku takut sampai dikatakan di kalangan muslim tidak ada lagi yang saling percaya dan berhusnuzon, ujar Salman. Mendengar pengakuan tersebut, kedua pria yang mengadukan masalah pemuda ini kepada Umar terharu dan akhirnya mereka mengatakan kepada Khalifah Umar, wahai Amirul Mukminin, kami ingin qisas ini dibatalkan. Mendengar ungkapan dari kedua pemuda ini, sontak Khalifah Umar terkejut dan bertanya, apa-apaan kalian? Kenapa kalian bersikap seperti ini? Apa alasan kalian? Kemudian kedua pemuda ini mengatakan, karena kami takut kalau sampai nanti ada yang mengatakan bahwa di kalangan muslimin tidak ada lagi orang yang saling sayang dan memaafkan, ujar kedua pemuda itu. Itulah tadi sebuah kisah 2 pemuda dan 1 pemuda muslim. Ya. Ada ibrah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut tentang kepribadian seorang muslim. Di mana seorang muslim itu harus memiliki karakter-karakter yang seperti dalam cerita tadi.
untuk bisa dia membangun sebuah persaudaraan, menjalin kasih dengan saudaranya sesama muslim, dia harus memiliki kepribadian dalam kisah itu. Apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisah itu? Yang pertama adalah bahwa kita sebagai seorang muslim harus memiliki karakter, yaitu sikap menepati janji. Seperti yang dikatakan pemuda muslim itu. Dan kita tahu bahwa janji itu adalah hutang. Dan begitu biasa ungkap yang sering kita dengar. Dan ini juga sesuai dengan Al-Quran surah Al-Nahl ayat 91 yang artinya, oleh karena itu seorang muslim yang mengaku beriman akan senantiasa berusaha mewujudkan janji yang diucapkan dan tidak mudah mengubah janji-janji kemudian melanggarnya. Hal itu karena membatalkan janji bisa melukai perasaan bahkan menzalimi orang lain. Jadi karakter pertama yang harus dimiliki seorang muslim agar dia memiliki rasa sayang, agar terjalin ukhuwah di antara kaum muslimin, maka yang pertama adalah sikap menepati janji. Ketika seseorang bisa menepati janjinya, maka dia akan dipercaya oleh orang lain. Yang kedua adalah memiliki sikap saling percaya dan husnuzon. Kepercayaan dalam sebuah hubungan itu sangat penting. Karena dengan kepercayaan itu akan membangun sebuah hubungan yang baik. Dengan dia mempercayakan sesuatu kepada saudaranya, maka jalinan ukhuwah itu yang cintanya karena Allah itu akan berjalan baik. Dan senantiasa berpikir positif, berhusnuzon kepada saudara kita. Apapun yang dilakukan oleh saudara kita, berpikirlah kita positif. Insya Allah, dengan berpikir kita positif itu akan menjadi lebih baik. Jadi cinta kita dengan saudara kita, tumbuhkan rasa itu. Rasa berbaik sangka dan rasa percaya. Kita percaya dia bisa. Kita percaya dia bisa memenuhi janjinya. Berhusnuzon, kita bisa lihat di dalam surah Al-Hujurat yang artinya, hai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari kalian prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing dengan sebagian yang lain. Kemudian yang ketiga memiliki sikap saling sayang dan memaafkan. Saling sayang. Ada sebuah hadis, ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, pada suatu ketika ada seorang laki-laki yang mengunjungi saudaranya di desa lain. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat untuk menemui orang tersebut. Dan ketika orang itu tengah perjalanan di desa yang dituju, malaikat bertanya kepadanya, "Hendak pergi kemana kamu?" Orang itu menjawab, "Saya akan menjenguk saudara saya yang berada di desa lain." Malaikat itu terus bertanya, "Apakah kamu punya satu perkara yang menguntungkan dengannya?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak. Saya hanya mencintainya karena Allah Azza wa Jalla." Akhirnya malaikat itu berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah malaikat utusan yang diutus untuk memberitahukan kepadamu bahwasanya Allah akan senantiasa mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu karena Allah." Menumbuhkan rasa cinta dengan saudara kita. Jikalau kita cinta dengan saudara kita, ungkapkan karena cinta kita kepadanya karena Allah. Kemudian memaafkan. Memaafkan itu adalah perkara sulit. Tidak mudah. Tetapi ketika kita mampu memaafkan orang lain, itu sesuatu yang luar biasa. Bahkan
ya, menjadi suatu keutamaan yang luar biasa di hadapan Allah. Apa keutamaannya itu? Kita akan dicintai oleh Allah. Kita akan mendapatkan pengampunan Allah dan hati kita menjadi lebih tenang karena kita udah memaafkan orang lain. Tidak menjadi pikiran lagi. Kemudian ditinggikan derajat kita oleh Allah dan membuat pikiran serta tubuh itu menjadi lebih sehat. Ya. Begitulah tadi tentang membangun cinta sesama muslim. Kita bangun 4 karakter tadi. Yang pertama adalah menempati janji. Yang kedua adalah percaya, mempercayainya. Kemudian berhusnudzon atau bersikap baik. Yang ketiga adalah mencintai atau menyayanginya karena Allah. Dan yang keempat adalah memaafkan saudara kita. Ayah, bunda, dan anak-anak yang saya cintai, itulah tadi tentang membangun cinta sesama muslim yang harus kita lakukan agar hubungan di antara sesama muslim itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap bahwa kita berteman dengan saudara kita tidak saja berteman di dunia, tapi kita berharap bahwa kita akan berteman di akhirat. Demikian dari Ustazah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.